Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Harawati Ali dengan NIM 12120600114 dari kelas 2C Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan rukun Islam. Jadi, rukun iman dan rukun Islam merupakan landasan beragama bagi seorang muslim. Rukun iman mengandung pokok-pokok kepercayaan dalam Islam. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, sedangkan iman menurut syariat Islam ialah mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan perbuatan. Selanjutnya, rukun Islam merupakan 5 perintah utama dalam menjalankan kepercayaan sebagai penganut agama Islam. Dalam artian, rukun Islam ini menjadi pedoman umum bagi seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kata lain, rukun iman merupakan bentuk amalan atau perbuatan yang bersifat batiniah atau berasal dari dalam hati, sedangkan rukun Islam merupakan perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun iman. Jadi rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, kita harus meyakini dan percaya bahwa Allah itu ada dan tiada Tuhan selain Allah yang layak untuk kita sembah. Dan kita harus meyakini bahwa seluruh makhluk yang ada di bumi, langit, dan alam semesta ini merupakan ciptaan dari Allah, termasuk kita sebagai manusia. Serta hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan dan perlindungan dengan cara berzikir, bersujud, dan berdoa kepadanya. Nah, cara untuk meyakini rukun iman yang pertama ini juga dengan cara memperbanyak amalan-amalan soleh dengan menjauhi segala larangannya dan melaksanakan segala perintahnya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu memang ada dengan segala ketetapannya. Misalnya, senantiasa mengawasi perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Malaikat merupakan makhluk gaib yang diciptakan Allah dari nur atau cahaya untuk melaksanakan perintahnya dengan mengawasi seluruh umat manusia dan jin. Malaikat juga merupakan makhluk Allah yang sangat taat kepadanya, yang senantiasa selalu berzikir tanpa henti baik siang maupun malam. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Maksud dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu kita harus meyakini dan percaya bahwa seluruh kitab suci yang diturunkan kepada Nabi merupakan kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kitab suci Al-Quran. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya kepada kitab suci Al-Quran dan terus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita agar kita senantiasa berada di jalan yang benar. Yang keempat, iman kepada Nabi dan Rasul. Maksud dari iman kepada Nabi dan Rasul ialah kita harus mempercayai bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman di muka bumi ini. Beriman kepada Nabi dan Rasul artinya kita harus mempercayai segala ajarannya baik secara lisan maupun mengamalkannya dengan mengikuti jejak suri tauladan Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Maksud dari iman kepada hari akhir atau hari kiamat ini ialah kita harus percaya dan meyakini bahwa hari akhir memang benar-benar ada dan akan terjadi kelak. Kiamat yaitu merupakan keadaan di mana alam semesta dimusnahkan dan dihancurkan. Mengimani hari kiamat ini artinya kita harus mempercayai tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, seperti datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, terbitnya matahari dari barat, tidak dilaksanakannya perintah-perintah Allah lagi, dan masih banyak lagi. Iman kepada hari akhir juga, di mana kita harus percaya bahwa masih ada kehidupan setelah kematian, di mana kehidupan yang kekal ada di akhirat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maksud dari iman kepada qada dan qadar artinya kita harus meyakini dan mengimani bahwa seluruh kejadian baik buruk maupun baik di muka bumi ini berdasarkan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
termasuk apa yang terjadi dalam diri kita sendiri. Nah, Allah menciptakan mudarat, pasti ada maslahat. Setiap keburukan yang terjadi pasti memiliki makna yang mendalam, baik itu manusia mengetahuinya maupun tidak. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji bagi orang yang mampu. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat seseorang untuk memeluk agama Islam ialah bersyahadat dan atau persaksian. Syahadat memiliki 2 makna, yaitu menolak dan menetapkan. Menolak untuk menyembah selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang layak untuk disembah. Dengan membaca syahadat bahwa seseorang tersebut telah syah untuk memeluk agama Islam dan telah siap dan ikhlas untuk menjalankan segala ajaran-ajarannya, yaitu menjauhi segala larangan dan melaksanakan segala perintahnya. Nah, isi dari 2 kalimat syahadat ini ialah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat merupakan tiang agama. Menunaikan sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim, yaitu yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Jadi jumlahnya 17 rakaat dalam 5 waktu. Selain dari sholat wajib tersebut, terdapat juga sholat sunnah yang jika dikerjakan maka mendapatkan pahala dan kebaikan. Contohnya sholat duha, sholat tahajud, dan sholat lainnya. Yang ketiga, menunaikan zakat. Membayar zakat merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang dirasa mampu untuk menunaikannya. Zakat sendiri terdiri dari 2, yaitu zakat wajib dan zakat sunnah. Zakat wajib terdiri dari zakat fitrah atau zakat yang dilaksanakan pada bulan Ramadan, yang dilaksanakan atau diperintahkan sebelum Lebaran Idul Fitri. Juga terdapat zakat mal yang dibayar atau dilaksanakan sesuai dengan kemampuan atau penghasilan dari seorang muslim tersebut. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi seorang muslim. Walaupun tujuan utama dalam berpuasa dalam bulan Ramadan ialah menahan rasa haus dan lapar, namun bukan hanya itu. Kita juga diperintahkan untuk menahan segala bentuk nafsu, amarah, ataupun hal-hal lainnya yang dapat membatalkan puasa. Puasa Ramadan sendiri terdiri dari 1 bulan lamanya sebelum kita melaksanakan Idul Fitri. Terdapat juga puasa-puasa lainnya yang jika dilaksanakan maka mendapatkan kebaikan dan pahala. Yang kelima atau rukun Islam yang terakhir ini ialah naik haji bagi orang yang mampu. Naik haji bagi orang yang mampu ini dalam artian dia yang telah sanggup secara lahir dan batin dan secara fisik dan materialnya. Mengapa demikian? Dikarenakan untuk melaksanakan perjalanan menuju tanah suci ini memerlukan kesiapan hati yang matang dan mental yang matang, serta memerlukan biaya yang cukup mahal. Jadi sifatnya diperbolehkan dan bahkan tak diperbolehkan jika memunculkan kemudaratan. Jadi rukun Islam dan rukun iman ini wajib untuk kita laksanakan secara sungguh-sungguh bagi seorang muslim yang telah balik dan berakal sehat bagaimanapun situasinya. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.